Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan. Mazmur 104 ayat 29-30. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Saudara, pernah gak kita tanya, di manakah roh kita saat kita belum ada dalam kandungan? Kapan roh kita mulai ada? Mungkin ini menjadi sebuah pertanyaan ya, tentang asal-usul roh manusia. Nah saudara, jawabannya adalah waktu terjadinya proses pembuahan. Maka perdebatan sering terjadi juga di antara para dokter mengenai alat-alat kontrasepsi yang dianggap menggugurkan nyawa. Jadi sesuai dengan firman, kita percaya bahwa sejak pembuahan terjadi, maka di sanalah roh dan nyawa diberikan oleh Tuhan. Nah, bagaimana dengan Yeremia pasal 1 ayat 15? Dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Nah, saudara, ini mengajarkan, ayat ini mengajarkan bahwa Allah yang maha kuasa itu adalah pemilik roh manusia. Sebelum roh itu dihembuskan ke dalam kandungan, Tuhan sudah mengenal kita akan dijadikan seperti apa. Itu yang disebut dengan mahakarya yang luar biasa. The master plan-nya Allah. Jadi betapa dahsyatnya perbuatan tangan Allah kita. Bahkan jauh sebelum kita ada, Tuhan sudah tahu apa yang mau Dia kerjakan di dalam hidup kita. Makanya dikatakan, sebelum aku Tuhan membentuk kita dalam rahim ibu, Tuhan telah mengenal kita. Wow, luar biasa saudara ya. Nah saudara, kalau kita tahu betapa dahsyatnya kejadian kita, betapa luar biasanya Allah mempersiapkan manusia sebelum dia diciptakan, kita perlu belajar percaya bahwa kalau dari awal saja Tuhan sudah punya satu master plan yang luar biasa, Dia mengerjakan sesuatu yang luar biasa, apalagi sekarang Tuhan menebus kita, Tuhan mengganti nyawa kita, menyelamatkan kita dengan nyawanya. Wow, hal yang sangat besar, dahsyat, ajaib itu akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, Pak, tapi ada orang yang saya kenal, atau misalkan anak saya, atau misalkan orang yang kita kenal, terlahir kok cacat. Kalau memang dari Tuhan, kalau memang rencana Tuhan sempurna, kok Tuhan izinkan? Soalnya memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak bisa jawab pada akhirnya. Tetapi bukan berarti kita mengecilkan Tuhan. Justru kita harus melihat lebih besar lagi Tuhan dalam keagungannya. Ada yang disebut dengan kedaulatan Allah dalam segala rencananya. Dia agung dan mulia, tidak terselami oleh otak manusia. Maka dari itu ada titik di mana manusia harus berhenti mempertanyakan dan mulai belajar percaya. Ada satu titik, mungkin titik ini adalah titik buta, atau titik gak nyaman, titik gak enak, titik yang tidak ada penyelesaian. Tetapi di saat ada titik buta itulah, marilah kita belajar untuk percaya kepada nama Tuhan. Ada satu penyebutan nama Allah yang luar biasa, tapi ini memang tidak banyak dicatat. Ada banyak nama Allah, tapi ini adalah salah satu nama Allah yang sangat berkesan buat saya. Waktu Abraham menyebut Allah dengan kata El Olam. El Olam, kata Olam, El itu Allah, Olam itu artinya the vanishing point. Satu titik di mana sepertinya seolah-olah Tuhan itu menghilang, satu titik seolah-olah tidak ada lagi jawaban, satu titik seolah-olah kita mengalami Allah itu sepertinya berdiam. Tidak ada jawaban yang bisa memuaskan hati kita dengan apa yang terjadi. Tetapi ingatlah bahwa Dia tetap El, tetap Allah. Dialah Allah di atas segala Allah. Dialah tetap Allah yang berdaulat. Tetap kuat, tetap percaya. Saat kita mungkin menghadapi yang namanya ketidakmengertian, ketidakpastian, tetaplah percaya sama Tuhan bahwa ada rancangan yang di atas rancangan manusia yang kita nggak bisa pahami dan kita nggak selami.
Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, mengajar, menegur, menghibur setiap kami, memberikan pewahyuan-pewahyuan yang baru untuk setiap kami. Tuhan, tolong umat-Mu, tolong mereka dalam segala keadaan mereka, dalam tertekan mereka, sakit penyakit mereka, dalam keterpurukan mereka. Tuhan, tolong mereka. Berkati hidup mereka, Tuhan. Serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Dan apapun yang mereka kerjakan sepanjang hari ini, biarlah Engkau sendiri yang membuat berhasil. Terima kasih Bapa. Biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus Yesus Tuhan, mengalir memerintah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.